Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi kita untuk merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, masa lalu adalah sejarah di dalam kehidupan kita. Masa sekarang adalah realitas dan masa depan adalah harapan. Tiga masa ini, zaman ini, manusia bagaikan berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Dengan kata lain, manusia hidup pada tiga masa. Setiap manusia, dia pernah mengalami kehidupan masa lalu. Setiap manusia, dia pernah mengalami kehidupan masa kini dan dia merencanakan kehidupan pada masa depan. Bagaimana masa lalu Bapak Ibu, saudara dan saya? Bagaimana masa sekarang Bapak Ibu dan saya? Tentunya pertanyaan ini bisa dijawab singkat dan bisa dijawab panjang lebar. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita dapat memahami kehidupan yang telah terjadi, sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Seperti itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Tuhan menghendaki manusia atau umatnya agar tidak hidup dalam masa lalu yang sungguh menyakitkan, sungguh kelam, sehingga hal ini mengganggu kehidupan kita sekarang, bahkan kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang move on adalah hidup yang mampu meninggalkan masa lalu dan berani menerima kehidupan yang baru atau situasi yang baru. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-7, apa yang dahulu keuntungan baginya dan sekarang dianggapnya sampah. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus mengatakan hal demikian karena mengenal Allah yang benar. Paulus mensyukuri atau atas campur tangan Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menerima rencana Allah yang lebih besar. Kalau kita melihat kehidupan Paulus, di mana di masa lalunya ia adalah penghujat Allah, membunuh orang-orang percaya kepada Kristus. Dan Paulus menganggap dirinya hebat. Dia adalah orang yang terpandang, orang kaya, orang pintar, sehingga ia menganggap ajaran yang lebih baik dan benar. Bapak Ibu yang terkasih, move on dari kebiasaan yang sering kita lakukan tentunya tidak gampang bagi Paulus. Akan tetapi ketika ia sudah mengenal Allah dan meninggalkan masa lalunya, Paulus mampu menjadi pelayan Tuhan yang hebat dan memberikan yang terbaik,
memberitakan firman Tuhan di seluruh dunia. Dan ia memiliki pengharapan di dalam Tuhan, yaitu agar semua manusia di bumi mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Saya tidak tahu bagaimana masa lalu Bapak Ibu, menyenangkan atau dalam kepahitan. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, jika masa lalu kita penuh dengan kebencian, keegoisan, iri hati terhadap orang lain, ada kecurangan dalam memperoleh berkat, bahkan masa lalu kita membuat kita tersakiti. Kita tidak mengakui keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau berubah, mari kita mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita menjadi berkat melalui perkataan kita, tindakan kita sehari-hari, sehingga siapapun orang yang melihat kita, maka mereka percaya bahwa sifat Kristus ada di dalam hidup kita. Mari kita menjadi berkat terhadap istri, suami, anak-anak kita. Jadi berkat terhadap bawahan ataupun atasan kita di tempat pekerjaan dan kepada saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, percayalah Bapak Ibu, ketika kita memilih pengharapan di dalam Tuhan, mendoakan supaya kehidupan kita lebih baik, pekerjaan kita diberkati Tuhan, supaya ada keharmonisan dalam keluarga dan anak-anak kita semuanya sukses. Mari Bapak Ibu, kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kita minta, kita doakan dengan sungguh-sungguh, cepat atau lambat, Tuhan akan menjawab sesuai dengan rencana dan waktu yang Ia tetapkan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tetap memandang Kristus dan meninggalkan semua masa lalu yang telah menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama kita. Dan marilah kita mengambil komitmen untuk memperbarui hidup kita lebih baik lagi di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak memandang masa lalu kami. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup dalam memperbaiki diri kami dan mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hatiku percaya